Ternyata itu nggak hanya 19 detik. Gisel melakukan perbuatan itu, posisinya masih belum cerai sama Gading Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, kita sempat diramekan di dunia entertain, mengguncang Indonesia. Ada video 19 detik. Video 19 detik ini sempat mengguncang negeri ini dengan pemberitaan-pemberitaan yang luar biasa besar dan banyak. Tapi kali ini saya akan ngambil sisi yang berbeda dalam rangkaian video 19 detik itu. Kita masuk dalam program Hot News Entertainment. Dalam pikiranrakyat.com yang dirilis pada hari ini, lawan main Gisel yang sekarang sedang diperiksa ya oleh polisi memberikan pernyataan yang luar biasa. Sesuai dengan rilis yang disampaikan pikiranrakyat.com, MYD buka suara usai diperiksa polisi atas kasus Gisel. Saya benar-benar menyesal. Michelle Yukinobu Defretes alias Nobu diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada Senin 4 Januari 2021 lantaran terlibat dalam kasus video syur Gisel. Selama 11 jam Nobu menjalani pemeriksaan kasus video syur Gisel oleh penyidik di Polda Metro Jaya. MYD tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan keluar pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa pihak kepolisian atas kasus Gisel, Nobu tak bicara banyak. Ia hanya meminta maaf kepada publik, keluarga, dan pihak-pihak yang mungkin dirugikan dalam kasus tersebut. Pemeran pria dalam video asusila itu mengaku sangat menyesal tindakannya. Untuk hal yang terjadi selama ini saya benar-benar menyesal, tuturnya. Dikutip pikiranrakyat.com dari Antara. Nobu memang sudah mengakui bahwa pria di dalam video berdurasi 19 detik tersebut adalah dirinya. Saya benar-benar meminta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, ucapnya. Kepada pihak-pihak yang terkait, saya minta maaf untuk itu semua, kata Nobu. Waktu meninggalkan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Nobu mengaku datang ke Polda Metro Jaya demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hari ini saya memenuhi panggilan pemeriksaan dan sebagai warga Indonesia yang taat akan hukum, dan saya akan berusaha tetap kooperatif, ujarnya. Gisel dan MYD sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video syur yang dijadwalkan diperiksa pada 4 Januari 2021. Namun hanya MYD saja yang datang memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya. Gisel batal diperiksa lantaran ada keperluan keluarga, menurut surat yang diberikan kepada penyidik. Sebelumnya Gisel mengakui kalau video viral itu direkam pada 2017 silam. Video tersebut diambil di salah satu hotel di kota Medan, Sumatera Utara, Sumut. Ia pun mengaku berada dalam pengaruh minuman beralkohol ketika berhubungan dengan MYD. Gara-gara pengakuan itu, Polda Metro Jaya menaikkan status Gisel dan MYD menjadi tersangka. Gisel dan MYD dijerat pada pasal 4 Junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi dan pasal 8 Junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44, kemudian di pasal 27 ITE, dikutip pikiranrakyat.com dari PMG News. Kasus video syur ini membuat nama Gisel dan MYD sempat melambung di trending topik Twitter. Ya, itu berita yang beredar dan ramai diperbincangkan. Tadi kita sudah sandur pikiranrakyat.com. Yang unik sebenarnya, ada beberapa informasi terbaru. Ternyata itu nggak hanya 19 detik. Ada berita yang saya sempat baca
menyatakan bahwa sedang rame juga video 50 sekian detik gitu, 57 atau berapa detik lah. 57 atau berapa detik gitu. Nah, ini sesungguhnya yang sempat jadi perbincangan lagi. Tapi kita fokus kepada pasangan ya, pasangan Giselle dalam video itu. Asumsinya pasangan, apakah benar nanti akan kita buktikan di persidangan. Bahwa sesungguhnya Nobu ini ada di Jepang kalau tidak salah, atau ada di Korea kalau tidak salah. Dia berangkat ke Sumatera Utara, ke Medan, karena Giselle menawari pekerjaan sebagai asisten manajer. Apa itu benar? Nah, nanti juga akan dibuktikan. Tetapi memang banyak isu beredar bahwa Giselle melakukan perbuatan itu posisinya masih belum cerai sama Gading Martin gitu. Sehingga sekarang orang rame-rame menghujat Giselle dan rame-rame memberikan pujian terhadap Gading Martin. Apapun itu, tolong lihat juga anak sematawayangnya yang sangat lucu ya, Gempi, juga punya perasaan juga. Ya, banyak sekali pandangan, pikiran, bahkan ada beberapa komisioner Komnas Perempuan menyatakan bahwa itu bukan yang nyebar, bukan Giselle, yang nyebar itu orang lain. Kenapa Giselle yang kena? Kenapa MYD yang kena? Nah, itu polisi pasti punya landasan ya, pasti punya argumentasi, pasti punya pegangan ya yang mendorong agar sama seperti kasus Ariel Noah. Ariel Noah juga disangkakan dengan pasal yang sama. Nah, bagaimana prosesnya kita tunggu saja. Tetapi saya sempat membaca dari The Sun ya, salah satu media luar negeri, menyoroti tentang kondisi hukum pornografi di Indonesia yang menyebar pelaku. Jadi kita kalau pakai handphone kita terus merekam sesuatu yang privasi, itu juga bisa kena ternyata ya. Kalau ada yang bobol gitu, resiko juga ya. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Semoga kasus ini tidak terulang lagi. Semoga tidak banyak yang menghujat-hujat lagi karena kita lihat gempinya. Dan semoga negeri ini terus damai. Caci makian sudah cukup banyak ya di negeri ini. Capek juga bacanya. Semoga negeri ini kembali rukun, tenang, dan damai ya. Sampai jumpa lagi nanti dalam program Hot News Entertainment yang akan datang. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri. Karena podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa lagi.